diisi atau wawancara oleh salah satu staf penyelenggara Buddha, yakni Bapak Wayan Diana. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak Wayan Diana selaku staf pelaksana penyelenggara Buddha dari Kementerian Agama. Jadi di sini saya akan sedikit bertanya tentang apa saja ajaran-ajaran asalnya yang terkait dengan agama Buddha. Ya baik, terima kasih. Pada saat ini saya akan coba menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang apa itu ajaran Buddha dan bagaimana kan. Sebagaimana kita tahu, Buddha sendiri bersumber dari seorang tokoh yang bernama Buddha Sakyamuni atau Sakyamuni Buddha atau Buddha Sakyamuni, yang cikal bakal asalnya berasal dari India, sama seperti juga halnya agama Hindu yang berasal dari daratan Hindustan, yang mana kurang lebih di Indonesia mulai berkembang dari zaman kerajaan Mataram Kuno, begitu juga kemudian pada masa Majapahit, kemudian pada masa kerajaan Sriwijaya sampai dengan masa perang kemerdekaan. Itu baru mulai lagi muncul agama Buddha. Namun sebelumnya yang terakhir itu musnah ketika masa Majapahit, sama juga seperti hilangnya Hindu di daratan Jawa. Nah, tentang ajaran Buddha itu sendiri secara esensial, secara garis besar, ajaran Buddha itu dapat diringkas menjadi 3 kalimat dalam satu bait syair. Yang pertama, janganlah berbuat jahat. Yang kedua, perbanyak perbuatan bajik. Yang ketiga adalah sucikan hati dan pikiran. Yang baris yang keempat sebagai penutup, inilah ajaran para Buddha. Ini merupakan inti dari keseluruhan ajaran Buddha, yang merupakan esensi dari ajaran Buddha, yang mana ajaran Buddha itu sendiri terangkum dalam kitab yang namanya Tripitaka atau 3 keranjang, 3 kelompok kitab menurut fungsi dan juga isinya. Kelompok yang pertama disebut sebagai kelompok Winaya Pitaka. Winaya Pitaka ini berisi aturan peraturan-peraturan bagi para biku dan bikuni, biksu dan biksuni yang menjalani hidup sebagai pabajita atau sebagai seorang yang meninggalkan kehidupan rumah tangga, sebagai seorang petapa, sebagai seorang biku. Mungkin adik sudah pernah melihat di TV atau di media, mungkin secara langsung seorang biksu atau biku dan bikuni ada juga. Nah, itu terrangkum semuanya dalam kitab yang namanya Winaya Pitaka. Itu adalah aturan-aturan untuk para biku dan bikuni. Kemudian kitab yang kedua, kelompok yang kedua adalah kitab Sutta Pitaka. Kelompok Sutta Pitaka ini adalah berisi khotbah-khotbah Buddha yang diberikan oleh Buddha semasa hidupnya kepada seluruh siswanya di pelosok wilayah India pada zaman itu. Pada zaman kurang lebih 5 atau 6 tahun 5-6 abad sebelum Masehi. Itu kurang lebih masanya Buddha. Kitab Sutta Pitaka ini memuat tentang khotbah-khotbah selama masa hidup beliau, dari masa ketika setelah beliau mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha sampai beliau mangkat atau parinirwana. Kemudian kitab yang ketiga yang disebut sebagai kitab Abhidhamma Pitaka, kelompok ajaran atau kelompok kitab yang berisi ajaran-ajaran yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan metafisika, psikologi, agama Buddha, yang mana dalam kelompok kitab ini bahasanya sangat teknis dan sedikit orang yang
dapat memahami karena betul-betul teknis pendalaman dari kelompok meditasi sebenarnya. Nah ini seluruh kitab ajaran Buddha, kitab suci agama Buddha yang disebut Tripitaka ini memang agak sedikit berbeda dengan teman-teman dari agama lain. Mungkin kalau di saudara di Hindu ada Caturweda yang juga jumlahnya sama banyak kan, ada Weda Sruti, ada Weda Semerti, ada Itihasa dan sebagainya, berbagai macam kan gitu. Banyak juga. Buddha juga sangat banyak. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis bahasannya atau kelompok dharmanya, kelompok dharma, jumlahnya itu kurang lebih sekitar 84.000 kelompok ajaran. Itu jika dikelompokkan per bagian kelompoknya. Namun kalau dirangkum semuanya itu dari sekian banyak jumlah kelompok dharma itu, dan yang pernah saya lihat bukunya itu satu lemari ini mungkin nggak cukup karena saking banyak bukunya. Dan sayangnya sampai saat ini di Indonesia belum ada yang memiliki kitab suci agama Buddha lengkap dalam versi bahasa Indonesia. Yang ada itu masih versi paling dekat yang bisa kita pelajari adalah versi berbahasa Inggris. Itu versi bahasa Inggris tahun 1800-an dan 1900-an. Jadi bahasanya old fashion. Jadi betul-betul meskipun itu bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya tidak seperti bahasa Inggris dengan gaya yang model sekarang, agak kuno lah dia bahasanya. Kemudian ada yang berbahasa Thailand, karena kita tahu Thailand juga mayoritas beragama Buddha. Kemudian ada lagi yang berbahasa Sinhala, bahasa Sinhala itu bahasa Sri Lanka. Dan kemudian ada yang berbahasa Myanmar atau Burma, karena mereka negara-negara yang dominan beragama Buddha. Terus ada juga kumpulan kitab agama Buddha, kitab Tripitaka atau Tripitaka itu yang berbahasa Mandarin. Nah, itu yang memang berkembang di Tiongkok atau di Cina daratan seperti itu. Namun sayangnya di Indonesia sampai saat ini belum ada kumpulan yang lengkap yang lengkap dalam versi bahasa Indonesia, belum ada. Baru ada beberapa bagian-bagian yang sudah diterjemahkan namun secara keseluruhan belum lengkap, masih sporadis, yang dianggap mudah dipelajari, yang menjadi ringkasan-ringkasan seperti yang paling umum itu adalah Dhammapada atau Dhammapada. Kalau mungkin di Hindu itu seperti sloka lah ya. Jadi dia isinya bait syair, kemudian ada terjemahannya. Nah, itu yang paling umum di Indonesia secara ringkasnya. Namun kalau adik dan teman-teman juga membutuhkan referensi-referensi yang lebih banyak gitu untuk bisa dibaca, silakan saja googling. Ada banyak website yang bisa ditelusuri, yang bisa dijadikan referensi untuk sekedar bahan pengetahuan awal. Itu ada websitenya, ada namanya Samadipala, ada, kemudian ada website pagawan.com, ada, kemudian ada Pasiko, ada banyak. Dan itu yang di Indonesia. Kalau yang memang ada mungkin literasi bahasa Inggrisnya cukup bagus, itu bisa googling yang versi berbahasa Indonesia itu jauh lebih lengkap dibandingkan yang versi berbahasa Indonesia. Bahkan saya sendiri punya satu set kitab suci Tipitaka atau Tripitaka itu, namun masih dalam versi bahasa Inggris. Mau sekedar tahu gitu ya, glance gitu, sightseeing, sekedar melihat seperti apa sih gitu, boleh nanti bisa minta kopiannya, saya bisa. Itu dalam bentuk PDF sudah, artinya sudah dalam bentuk digital. Ya kalau memang mau di print out juga bisa. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dijawab. Bisa silakan. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan di luar. Ya. Yang pertama itu, apakah ada jiwa yang kekal dalam agama Buddha, dan biasanya jiwa yang kekal dalam reinkarnasi dalam agama
Baik, itu sangat esensial ya dalam ajaran agama Buddha. Apakah ada jiwa dalam diri setiap makhluk yang ada di dunia? Banyak yang mempertanyakan hal semacam itu. Sang Buddha sendiri menjelaskan dalam Brahmajala Sutta itu digolongkan sebagai yang namanya pandangan attawada atau pandangan tentang adanya jiwa atau roh yang kekal dalam diri setiap makhluk terutama manusia. Dalam pandangan Buddha ada satu ajaran yang namanya tilakana atau tiga corak umum kehidupan yang di dalamnya menjelaskan dan menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada roh atau inti atau jiwa yang kekal dalam diri tiap makhluk hidup, terutama manusia. Itu pandangan agama Buddha. Kemudian ada juga dalam bahasan atau khotbah jasa Buddha. Khotbah Buddha itu dalam namanya Anatalakana Sutta. Itu khotbah kedua yang disampaikan oleh Buddha Gautama pasca mencapai penerangan sempurna kepada 5 petapa yang menjelaskan tentang ketiadaan roh atau inti atau jiwa dalam setiap individu makhluk apapun yang ada di dunia. Nah, inilah yang menjadi beda, inilah yang menjadi faktor pembeda antara Brahmanisme yang berasal dari Weda pada zamannya Buddha dengan ajaran Buddha sendiri. Kalau di ajaran Brahmanisme atau di dalam Weda menyatakan ada Brahman, ada Atma, kan demikian. Ada jiwa yang kekal dari percikan Brahman itu sendiri, kan demikian. Sedangkan di Buddha tidak, absolutely tidak, betul-betul tidak. Kenapa? Dasar logikanya begini. Jika memang dalam tubuh individu setiap manusia itu ada roh yang merupakan percikan dari Brahman, ini pandangan Buddha ya, bukan kata saya, tapi ini dari khotbah beliau, dari khotbahnya. Memberikan argumentasi jika dalam tubuh manusia itu ada roh atau jiwa yang kekal, maka ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, yang menyiksa tubuh, yang mengalami penderitaan luar biasa, si roh atau inti ini bisa berkontemplasi, bisa bermanifestasi atau bisa melakukan sesuatu yang dapat mengatasi penderitaan tubuhnya itu sendiri, yang membungkus atma, yang membungkus jiwa, yang membungkus roh. Semestinya itu bisa terjadi. Tetapi kenyataan ketika orang sakit, sakitnya menjadi luar biasa, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena sakitnya tersebut, yang mengalami penderitaan juga. Nah, terus kemudian itu dibedah lagi oleh Sang Buddha dengan khotbah yang namanya Dwating Sakara. Dwating Sakara itu adalah pembagian 32 bagian jasmani. Ternyata setelah dipilah-pilah tubuh kita ini dibagi-bagi berdasarkan jenisnya, tidak satu unsur pun di dalamnya yang tidak mengalami perubahan. Sedangkan konsep tentang Atman atau konsep tentang roh itu adalah tidak mengalami perubahan. Tidak ada unsur sampai unsur yang paling kecil pun, atom, subatomnya pun, molekulnya sampai unsur yang terkecilnya tidak terlepas dari unsur yang namanya perubahan. Nah, maka hukum dalam ajaran Buddha yang pertama adalah Sabe Sangkara Anicca. Segala sesuatu yang merupakan perpaduan unsur adalah tidak tetap, selalu berubah. Nah, ini yang mendasari pokok ajaran Buddha, mengapa dalam ajaran agama Buddha itu tidak meyakini, tidak menerima konsep, dan tidak mengajarkan tentang adanya roh atau jiwa yang kekal. Inilah yang menjadi ciri yang membedakan sekaligus revolusi ajaran Buddha terhadap ajaran Brahmanisme. Pertanyaan kedua, ini mengenai bagaimana pandangan agama Buddha tentang sio dan zodiak. Apakah hal tersebut bisa dipercaya, Pak? Begini ya, kalau tentang sio atau zodiak itu lebih dekat dengan ajaran kepercayaan Tao. Itu berasal dari Tiongkok. Jadi itu diajarkan Tao, itu kan sumbernya nanti dari Tao Te Ching, kitabnya Taoisme. Ya, itu Taoisme. Jadi dalam agama Buddha tidak ada yang ajaran model seperti itu. Namun bagi seorang yang kuat belajar sungguh-sungguh untuk mempelajari agama Buddha, masalah zodiak atau sio itu mungkin
mungkin berpengaruh bagi orang yang memang mempercayai, tetapi bagi orang yang tidak, toh juga tidak ada keharusan. Dalam artian itu kembali kepada pemahaman masing-masing. Tetapi secara ajaran Buddha itu tidak. Dalam artian semacam zodiak atau sio itu yang menentukan garis kehidupan seorang. Oh, kalau sionya begini, dia punya watak seperti ini kan gitu. Kalau sio tikus nikah dengan sio kerbau, mungkin cocok atau mungkin tidak, itu kan banyak sekali. Itu namanya apa ya? Astronomi ya. Ya, itu astronomi. Kalau ilmu perbintangan semacam itu masuknya apa? Ramal-meramal. Nah, ramal-meramal dan dalam agama Buddha, kegiatan ramal-meramal itu dianggap sebagai bagian dari pekerjaan yang tidak benar. Itu tidak benar. Karena apa? Meramalkan kehidupan seseorang yang serba tidak pasti, yang kita sendiri tidak tahu, ya kan itu. Nah, tetapi banyak orang juga yang menggunakan itu, yang percaya. Ya silakan saja. Jadi silakan saja, sah saja gitu. Tetapi dalam ajaran Buddha tidak ada. Dan itu bersumber dari tradisi Joko. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, itu pertanyaan ketiga. Apakah ada hukum karma dalam Buddha yang menentukan takdir mereka? Contohnya seperti orang yang kena bencana alam, yang kena bencana alam itu kan apa namanya, karma mereka tidak sama dengan gitu. Satu orang yang satu wilayah, satu tempat, satu keluarga, satu rumah saja tidak sama kan? Ya, dapat saya jelaskan begini. Kalau tentang hukum karma, ajaran di Buddha ini dia termasuk dalam kelompok ajaran yang disebut sebagai hukum kesunyataan, hukum mutlak. Yang namanya hukum kesunyataan itu hukum mutlak yang mengatur setiap makhluk apapun di 31 alam. Kepercayaan dalam Buddha ada 31 alam kehidupan, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Diatur oleh salah satunya adalah hukum karma dan punarloba. Jadi masalah hukum karma dan reinkarnasi atau tumimbal lahir kelahiran kembali, agama Buddha bukan hanya percaya, tapi itu memang inti ajaran. Salah satunya, ya. Dan hukum karma ini berlaku mutlak, tidak diatur oleh siapapun. Ada yang namanya karma niyama, hukum alam mutlak yang memang mengatur tentang hukum perbuatan tiap makhluk, bukan hanya manusia, termasuk juga binatang. Kenapa bisa terlahir menjadi binatang? Kenapa binatang itu sendiri jenisnya macam-macam? Kemudian lahirnya ada yang di tempat bagus, ada yang tempat tidak bagus. Seperti katakanlah anjing. Ada yang terlahir anjing sebagai anjing jalanan, tapi ada yang terlahir sebagai anjing peliharaan orang kaya. Makanannya lebih enak dari makanan kita, lebih mahal ya. Manusia juga demikian. Nah, tetapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa hukum karma dalam agama Buddha ini sangat-sangat luas, sangat-sangat dalam. Ketika itu betul-betul dipelajari, harus dikaitkan dengan yang namanya satu konsep hukum yang disebut paticca samuppada. Dalam Hindu mungkin disebut praticca samuppada. Ya, itu ada konsepnya. Itu karma hanya salah satu dari 12 rangkaian ini. Salah satu dari 12 rangkaian. Dan dalam kitab Abhidhamma, Sang Buddha menjelaskan ada yang namanya Patthana 24. Patthana 24 itu keterkaitan yang saling mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya satu akidah. Contoh kasus besarnya, kasus tsunami Aceh, itu kan 200-an ribu orang meninggal. Orang-orang dewasa yang sudah bisa melarikan diri, yang bisa bawa alat transportasi, banyak yang tidak selamat. Tapi di berita koran yang saya baca, ada seorang bayi baru lahir beberapa hari, dengan tempat tidurnya, dengan kasur kecilnya itu, selamat nyangkut di atas pohon. Apakah itu keajaiban? Apakah itu bantuan malaikat? Atau
bantuan para dewa, kita tidak bisa jelaskan. Namun dalam pandangan agama Buddha, itulah salah satu proses meyakini, dan itu salah satu dasar fondasi keyakinan agama Buddha tentang karma dan penanggalan. Karma, kita lahir sekarang mewarisi karma kita. Kita sekarang juga tiap hari melakukan karma baru yang akan menentukan kondisi yang ada. Termasuk adik sekarang juga sedang membuat karma baru dalam artian sekolah, membina ilmu, membina keterampilan, membina kalian. Tujuannya apa? Untuk bisa menata masa depan. Ya, itu harapan. Itulah proses karma. Tetapi berhasil atau tidak banyak faktor. Ya kalau lulus, kalau di tengah jalan tidak keburu nikah, kan ada ijazah belum dapat, ijazahnya duluan. Kita bisa begitu. Nah ini maka karma itu pun selalu bergantung dengan desa, kala. Jadi kalau itu dibicarakan secara mendetail agak banyak. Prinsipnya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Wayan Dianes selaku staf penyelenggara Buddha. Baik, sekian wawancara yang dapat saya berikan untuk penonton. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran agama Buddha. Baik, saya tutup dengan salam sati. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya.